Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Lip di mata pelajaran prakarya. Pada semester 2 ini, pada bab pertama, kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras, terutama untuk batu, logam, dan kerajinan dari plastik. Tetapi sebelumnya, dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan mempelajari kerajinan bahan keras, khususnya pada batu. Sebelum pembelajaran kita mulai, Belip akan menyebutkan untuk tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras. Yang kedua, menganalisis jenis kerajinan bahan keras. Yang ketiga, menelaah jenis dan sifat dari karakteristik bahan keras terutama batu. Jadi 3 poin ini Bulip harap kalian dapat memahami setelah mempelajari materi kali ini. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Yang pertama, tentang pengertian kerajinan bahan keras. Apa yang dimaksud dengan pengertian dari kerajinan bahan keras? Di situ sudah Bulip tuliskan, kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang pada proses pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Kalian pasti tidak akan asing lagi dengan bahan keras pada kerajinan, sebab di kelas 7, kelas 8, bahkan di kelas 9 semester 1 kita juga sudah pernah membahas tentang kerajinan bahan keras. Hanya saja bahannya mungkin yang berbeda. Kalau di semester 1 kemarin lebih fokus ke kerajinan bahan keras alam, yaitu yang berupa kayu, bambu, dan rotan. Sedangkan di semester 2 itu ada batu, logam, dan kerajinan plastik. Itu anak-anak untuk pengertiannya. Yang kedua, jenis-jenis kerajinan bahan keras. Ini sebetulnya hanya mengulas ya, karena di semester 1 kita sudah pernah membahasnya. Ini sekedar pengingat supaya kalian terkoneksi lagi dengan materi yang sudah, supaya lebih memudahkan kalian dalam mempelajari materi ini. Jenis kerajinan bahan keras itu ada 2 anak-anak. Yang pertama bahan keras alam, yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras alam berarti sudah tersedia secara langsung oleh alam, tidak perlu dibuat oleh manusia. Misalkan ada kayu, rotan, bambu, tulang, biji-bijian, batu, pasir, dan kerang. Kalau bahan keras buatan itu ada besi, logam, kawat, kaca, semen, kaleng, dan timah.
Logam itu macamnya juga banyak, ada emas, ada perak, ada kuningan, ada aluminium, dan ada tembaga. Untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas kerajinan bahan keras batu. Kita lihat anak-anak untuk bahan keras, jenis, sifat, dan karakteristik. Kita bahas untuk yang batu. Indonesia itu terkenal sekali dengan kekayaan alamnya. Begitu juga dengan kekayaan batu-batuannya. Karena kita ketahui kita memiliki banyak sekali gunung aktif. Setiap gunung aktif ini yang meletus, pasti dia akan menyemburkan magma yang di dalamnya akan pasti terdapat batu. Material batu di setiap gunung itu berbeda-beda. Berbagai jenis batu ada di negara kita. Ada batu hitam yang keras dan batu padas yang berwarna putih atau coklat yang lunak, sehingga sering dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Kerajinan batu biasanya digunakan untuk hiasan interior dan eksterior. Selain itu, produk kerajinan ini juga dibuat sebagai aksesoris pelengkap busana atau penghias benda. Batu yang kelihatannya itu hanya biasa saja, tetapi jika kita pandai mengkreatifkan batu ini, maka akan menjadi barang yang unik dan indah, yang pasti memiliki nilai ekonomis. Kemudian jenis-jenis batu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kita tahu batu-batu yang ada di dunia ini jumlahnya sangat banyak. Tidak semuanya batu itu dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang tidak bisa. Khusus untuk materi ini, kita sudah pastinya akan membahas batu-batu apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan. Yang pertama, batu apung. Namanya apung, berarti jika ada di dalam air, batu ini akan terapung. Warnanya keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, ringan, serta terapung dalam air. Kalian perhatikan gambar yang bagian atas. Itu contoh dari batu apung. Batu ini lebih lunak, biasanya mudah untuk dibentuk. Kemudian ada batu obsidian. Batu ini indah sekali anak-anak. Berwarna hitam mengkilap, terlihat seperti kaca dan tidak ada kristal. Jadi mengkilap halus. Itu obsidian. Biasanya batu obsidian ini banyak digunakan untuk aksesoris, manik-manik seperti kalung atau gelang. Biasanya dibuat bulat-bulat gitu ya, kemudian dirangkai menjadi aksesoris. Itu batu obsidian. Kemudian ada granit. Granit ini terdiri dari kristal-kristal kasar berwarna putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Batu granit ini mahal anak-anak. Jika sudah dipoles, sudah dibentuk, maka mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Batu breksi.
gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi. Jadi struktur batu ini jika dilihat itu seperti gabungan dari pecahan-pecahan batu yang menyatu. Nah, itu namanya batu breksi. Kalian bisa perhatikan pada gambar bagian bawah. Kemudian marmer ini memiliki pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar, keras dan mengkilap jika dipoles. Marmer ini juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ada batu kuarsit. Batu kuarsit ini berwarna abu-abu, kekuningan, coklat, merah, lebih keras dibanding gelas dan terdapat butiran sedang. Kalian bisa perhatikan gambar di bagian paling kiri. Itu adalah contoh batu kuarsit. Batunya ini sangat keras karena komponennya sangat padat. Kemudian yang ketujuh ada batu ganes. Batu ganes berwarna putih keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral, mempunyai bentuk-bentuk penjajaran yang tipis dan terlipat, dan berbentuk urat-urat yang tebal yang terdiri dari butiran-butiran mineral. Kalian bisa lihat pasti yang bagian tengah itu contoh batu ganes. Yang kedelapan ada jenis batu lempung. Batu lempung ini batu yang berwarna coklat keemasan, merah dan abu-abu. Jadi ini seperti tanah lempung gitu, tetapi sudah menggumpal dan pasti tidak terlalu padat ya, mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Itu macam-macam dari batu yang dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan. Karena batu-batu ini mempunyai karakter yang khas, dan jika kita manfaatkan, kita olah, kita kreatifkan, akan menjadi barang yang bernilai jual yang tinggi. Ini ada contoh dari produk kerajinan dari batu. Di situ kalian bisa perhatikan banyak sekali. Mungkin kalian selain ini juga menemukan ada banyak sekali kerajinan-kerajinan dari batu. Itu ada kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil yang dengan ukuran yang berbeda-beda bisa digabung menjadi satu, dimanfaatkan menjadi tempat tanaman hias. Ada juga itu patung kura-kura dipahat menjadi indah. Itu ada batu yang dirangkai menjadi kalung. Yang hitam-hitam itu adalah batunya, kemudian dikombinasikan dengan plastik ya, plastik bukan bungkus plastik, tapi dikombinasikan dengan bahan yang berasal dari plastik menjadi indah sekali. Kemudian seperti bentuk burung di situ, itu juga batu dengan ukuran yang berbeda, diperhalus, kemudian digambar menyerupai bentuk burung. Yang atas itu juga bisa kalian perhatikan, yang bagian pojok kanan itu batu-batu kecil ditempel seperti mozaik, dipakai untuk hiasan dinding.
Kalau yang pojok kiri, boleh perasa semua pasti tahu, itu adalah alat untuk memasak. Ada cobek di situ, cobek batu. Nah, itu salah satu alat yang dihasilkan dari kerajinan batu. Anak-anak, dari sini kita belajar banyak tentang manfaat alam yang disediakan Tuhan. Jika kita menjadi manusia bersyukur, manusia yang bisa memanfaatkan alam dengan bijak, kita akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. Ini baru batu, anak-anak, bisa kita kreasikan dengan ide kita dan ketelatenan manusia menjadi barang kerajinan yang sangat indah. Kalau kalian mempunyai bakat di bidang kreativitas, tidak usah takut untuk memulai, karena produk kerajinan dari batu ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Harganya lumayan tinggi. Kalau kalian ingin berbisnis dengan produk kerajinan dari batu, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan dicoba, dibuat, dikreasikan, dan ditawarkan kepada orang terdekat. Atau kalian bisa manfaatkan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dijual secara online. Boleh. Itu anak-anak, untuk pertemuan kali ini boleh perasa cukup. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah, tidak mematikan kreativitas kita sebagai manusia untuk terus mampu berkarya. Tetap berkarya meskipun belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.